Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi kerajaan Pasir Luhur. Riwayat lain menceritakan ketika Raden Toleh sang putra mahkota naik tahta, ia malah murtad, keluar dari agama Islam. Maka kerajaan Demak mengambil jalan perang. Raden Toleh dan pasukannya diserang sampai akhirnya meninggal di wilayah Kebumen. Konon badan dan kepalanya dikubur terpisah. Apakah benar ini kepala dari Raden Toleh? Simak videonya sampai selesai ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لله تعالى بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديني ودنيا ولرحمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين Kisah Pasir Luhur. Dulu yang memegang kerajaan Pasir Luhur yang bernama Prabu Kandandana. Prabu Kandandana punya anak perempuan sebanyak 25 putri semua. Setelah itu yang bungsu yang nama Dewi Ciptarasa digarwa atau dipundhut istri oleh Raden Kamandaka putra Pajajaran yang ayahnya bernama Prabu Siliwangi. Pasir Luhur itu dulu sebuah negara, Pak. Sebuah negara, kerajaan Pasir Luhur yang yang kerjasama dengan kerajaan Pajajaran. Siapa rajanya, Pak? Rajanya Prabu Kandandana di sini. Makamnya di mana, Pak? Tidak ada makamnya karena dulu kan zamannya Moksa ya, Pak ya? Zaman agamanya Buddha. Iya. Ya mungkin dibakar zaman Buddha. Jadi makam banyak itu setelah Islam masuk ke Pulau Jawa ini. Nggih. Sebelum ada Islam masuk ke Pulau Jawa, negara Pulau Jawa ini semuanya kan Hindu Buddha. Iya, ya mungkin tidak ada makam. Betul, Pak. Zaman Kamandaka sampai ada itu setelah banyak oleh itu yang ketujuh turunan itu baru ada makam di sini. Yang sama itu Mbah Madumali itu di situ. Nggih, di Karanglewas ya, Pak. Nah, iya itu baru ada makam. Lah kalau dulu kok ada makam, mungkin di Pasir Luhur ini banyak sekali. Makam di Pulau Jawa hampir kebak di makam. Banyak makam. Yang tua itu makam yang tua di sini itu yaitu Mbah Madumali itu di situ. Mungkin ya makamnya banyak oleh di sini. Atasnya sana itu semuanya agamanya Buddha Hindu. Nah setelah Demak masuk ke Pulau Jawa sini, Syiar agama Islam nah itu baru banyak makam-makamnya. Dulu kan adanya cuma petilasan, contohnya Pasir Luhur di sini adanya petilasan, tidak ada makamnya. Kerajaan Pasir Luhur itu keratonnya di mana, Pak? Keratonnya di sini. Ini tengah-tengah kerajaan ini. Oh. Karena buktinya apa? Buktinya itu pintu lawang Ceketengnya itu di situ di batasan Jambon itu. Itu pintu masuk kerajaan Pasir Luhur. Nah, terusan pintu kori masuk keraton Pasir Luhur di situ itu di batas Karanglewas itu.
kerajaan Pasir Luhur bukan bagian dari Majapahit, Pak? Bukan. Bukan. Belum ada Majapahit, sudah ada di sini. Makanya ketika itu Jadi, Raden Patah mengutus Syekh Makdum Wali mensiarkan agama Islam di Pasir Luhur. Di Pasir Luhur. Karena di Pasir Luhur itu sudah menjadi kerajaan. Betul, dan mayoritas agamanya Buddha. Ya, Buddha semua, enggak ada Islam. Zaman dulu itu enggak ada Islam. Iya. Kalau batu ini sejarahnya bagaimana, Pak? Ini batu ini ada yang mengatakan suatu batu besar. Ada yang mengatakan ini yang di sirahnya Prabu Senopati Carangantul. Ada versinya itu macam-macam. Ini itu ya saya mendengar itu ada versi dua. Yang satu ini kepalanya Carangantul, Patih Carangantul. Yang dulu itu di Pasir Luhur itu ada patih dua. Yang satu Patih Wirakancana, yang kedua Patih Carangantul. Kalau saya baca catatan sejarah di buku-buku di internet itu, batu ini adalah kepalanya Raden Tolek. Jadi ketika Pangeran Senopati Mangkubumi I masuk Islam, kemudian putranya Raden Tolek itu juga ikut masuk Islam. Tapi ketika adiknya Pangeran Senopati Mangkubumi I, yaitu Pangeran Senopati Mangkubumi II bertahta, itu Raden Tolek justru kembali ke agama lama, menganut agama Buddha, yang disebut murtad. Murtad. Kemudian diperangi oleh Kesultanan Demak, kalah, akhirnya lari sampai ke Petanahan Kebumen. Di sanalah Raden Tolek akhirnya terbunuh. Kemudian jasadnya dimakamkan di sana, dan konon kepalanya yang di sini. Itu bagaimana, Pak? Itu versi itu yang mirip. Ya juga ya, yang kalau yang tercatat itu ya mungkin itu yang benar. Soalnya kalau sejarah itu kan sudah disaring-saring. Tapi di sini itu menurut nenek moyang yang seneta ini Carangantul. Carangantul? Iya, Carangantul. Carangantul sama Raden Tolek itu beda, Pak? Iya beda. Carangantul itu ya seperjuangan. Iya, sama-sama Patih ya. Ada Patih juga yang di sini. Tapi Patih ini Carangantul itu sangat dikdaya ceritanya kan itu. Ceritanya orang-orang itu begitu, sangat dikdaya. Jadi sampai yang karena ini bisa kalah Patih Carangantul karena banyak Tolek atau Patih Wirakancana itu masuk Islam. Jadi kan memberi pengertian kelemahannya Patih Carangantul, sehingga Patih Carangantul sampai bisa terbunuh, dipisahkan gembungnya. Karena kalau tidak dipisahkan gembungnya, konon cerita ini versi bukan sejarah. Jadi itu kalau tidak dipisah dengan gembungnya, katanya bisa tepung lagi, hidup lagi. Gitu. Katanya. Ini batu sejak tahun berapa, Pak? Ya, dengan lahir sudah ada, Pak? Sudah ada. Pokoknya ratusan tahun itu. Ini kan ini boleh dipegang, Pak? Oh, bisa dipegang. Bisa. Ya, kalau dipahami. Itu bukan buatan. Itu aslinya. Oh, ini bukan buatan cetakan, bukan? Bukan. Asli sudah gini. Ini asli batu asli. Ini bukan buatan. Subhanallah. Sampai kalau dipahami sih. Mana, Pak? Nah, ini kan. Dipegang, Pak. Dipegang. Nah, ini. Mana, Pak? Ini kan. Mana? Matanya ini. Mana? Ini kan matanya ini. Yang saya Pak, ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Pak. Ini matanya. Iya. Terus? Ini hidungnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hidungnya, ini mulutnya. Iya. Ini telinga. Iya. Nah, iya kan mirip sangat ini. Lebih mirip yang di gambar sini daripada yang di situ. Kalau di gambar itu
sangat mirip. Oh, lebih mirip di video. Iya, lebih mirip yang di video daripada yang aslinya. seperti hidup. Kalau kamu memandang lama kelamaan semakin mendekat, ya kan? Subhanallah, kuasa Allah ya Pak ya. Ya Allah. Ada beberapa wartawan itu yang motret, hasil potretannya itu nggak ada batu ini. Di kameranya itu nggak ada, nggak kelihatan. Itu betul Pak? Ya, mungkin bisa jadi karena ini batu pusaka. Kalau batu yang lain ini bukan ya Pak ya? Itu semua itu pasangannya. Pasangannya? Ya, dulu di situ itu sudah ada. Di situ itu dulu batu itu pasangannya itu. Tapi cuma berupa kepala aja ya Pak? Nggak ada badannya, nggak ada? Nggak ada. Wallahu a'lam, hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.